Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama mediatutorial.web.id. Kemarin kita telah membuat sebuah tutorial untuk visual midlight. Jadi dalam hal ini kita akan membuat sebuah game saja supaya lebih gampang pengaplikasiannya. Nah, setelah kemarin visual midlight, sekarang kita akan membahas cara untuk membuat game dengan menggunakan Visual Builder. Ini merupakan kelanjutan dari visual midlight kemarin. Saya sudah membuat sebuah game Metu Media Tutorial. Saya akan enter untuk memainkan sebuah game yang telah kita buat. Kita menggunakan Visual Midlight dan juga Game Builder. Saya akan klik play. Nah, ini merupakan game kita. Di sini gamenya adalah kita harus mengambil bola, kemudian memasukkan ke dalam lingkaran-lingkaran sesuai dengan warna dari bola. Jadi di sini misalnya saya akan mengambil warna ungu, saya enter, kemudian saya ke sini dan akan saya taruh bolanya di sini. Klik. Dengan begini maka skor akan bertambah. Dan ini merupakan timer kita. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak bersama di part yang kedua membahas tentang Game Builder. Kita akan close terlebih dahulu project kita yang satu ini dan kemudian kita akan melihat kemarin ini merupakan Visual Midlight yang telah kita buat. Saya akan membukanya di NetBeans. Nah, ini adalah visual midlight kita. Ada about us, it help, icon, dan lain-lain. Saya akan double klik untuk membuka visual midlight kita yang kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas Game Builder. Kita akan klik project dan kemudian di package hello saya akan klik kanan, kemudian saya akan memilih Game Builder. Saya akan pilih Game Design. Saya klik finish saja. Nanti kita akan diperkenalkan dengan sebuah game builder. Di sini ada skin, ada tiled layer, ada sprite. Skin ini bisa dibilang merupakan panggungnya ya. Untuk tiled layer ini bisa dibilang sebuah background. Kemudian untuk sprite ini merupakan objeknya. Pada game kita tadi kan ada di sana ada bola, ada lingkaran, ada laba-laba. Itu merupakan sprite. Kemudian background tadi ada tiled layer. Nah, sekarang yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah tiled layer. Akan membuat sebuah background terlebih dahulu. Saya akan klik create tiled layer. Nah, di dalam pertama kali saat kita mengklik create tiled layer, di sini saya akan membuat sebuah nama untuk tiled layer kita dengan nama background. Dan di sini ada pilihan gambar. Kebetulan saya belum memiliki gambar untuk background kita, jadi ada baiknya saya menggunakan sample image yang sudah disediakan oleh NetBeans. Saya akan klik import sample image. Maka akan ada dua buah gambar. Saya bisa memilih ini, ya, gambarnya adalah seperti ini. Kemudian saya juga bisa memilih ini, gambarnya adalah seperti ini. Kedua gambar ini merupakan gambar default yang disediakan oleh NetBeans untuk kita. Saat kita mengklik import seperti ini ya, maka NetBeans akan menambahkan dua gambar ini ke folder source kita bersama dengan help asset dan lain-lain ya. Anda bisa lihat, kita akan melihatnya ke source. Di sini akan ada dua buah gambar tambahan dari NetBeans. Nah, di sini bila kita mouse over, tampak terlihat dimensionnya adalah 256 kali 112. Ingat ya, 256 kali 112. Kita akan kembali terlebih dahulu ke NetBeans. Di dalam NetBeans, secara default, maka dari satu buah gambar ini akan di-slice ke dalam beberapa objek dengan ukuran 16 kali 16. Jadi kan seperti yang sudah saya bilang tadi, 256 kali 112. Ketika mengkalikan ini ya, ini semua adalah satu gambar. Jadi bukan kok banyak gambar, melainkan hanya satu gambar saja yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga dengan lebar 16 kali 16 pixel. Kita akan klik OK saja. Ini merupakan tiled layer background kita. Dan ini merupakan gambar-gambar dari satu buah gambar yang udah disediakan oleh NetBeans. Nah, ini adalah satu buah gambar saja ya. Anda bisa lihat hanya satu buah gambar sebetulnya. Kembali ke NetBeans. Untuk menambahkan background, Anda tinggal mendrag and drop objek ke sini ya. Anda bisa seperti ini. Bila tidak seperti ini, Anda bisa klik kanan, select all, kemudian tinggal mendrag semuanya ke sini. Jadi ya, jadi sebuah background. Anda bisa menambahkan batu di sini, kemudian Anda bisa menambahkan rumputan di sini, misalnya ada rumputan. Anda bisa menambahkan jamur dan lain sebagainya sesuai dengan kreativitas Anda nanti. Anda pun bisa menambahkan rumah dan lain-lain ya. Nah, ini bila kita membuat background dengan menggunakan gambar bawaan dari NetBeans. Apakah kita akan menggunakan gambar bawaan dari NetBeans? Tidak, kita tidak akan menggunakan itu karena kita akan membuat gambar kita sendiri. Jadi di sini setelah kita background, kita akan kembali ke game design.
dan ini adalah tile layer background kita. Saya akan klik kanan, saya akan delete terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membuat tile layer, saya akan membuat sebuah background. Ingat, tadi kan 16x16. Saya menggunakan Photoshop. Saya create new, kemudian saya akan memilih ukurannya menjadi 16 pixel kali 16 pixel sesuai dengan default ukuran dari NetBeans tadi. Ini merupakan 16 pixel kita. Di sini view extras akan saya hilangkan dan saya akan menggunakan custom shape tool, dan di sini saya akan mencoba untuk menggunakan ini ya. Jadi gambar ini saya akan menaruhnya di sini, bisa Anda lihat. Nah, ini merupakan hasil kita. Hasil kita adalah seperti ini ya. Saya akan klik kanan, kemudian saya akan rasterize layer, kemudian opacity-nya saya akan ubah menjadi 25 saja biar lebih bagus. Nah, ini merupakan rancangan untuk background kita. Sekarang saya akan klik file, save for web, dan pastikan di sini ukurannya adalah 16x16 dan Anda memilih PNG. Saya akan klik save dan kemudian saya akan menyimpannya ke dalam game Medlat kita tadi. Nah, saya akan menyimpannya di sini dengan memberikan nama, misalnya adalah BG sebagai background kita. Saya klik save. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah background dengan ukuran 16x16 pixel. Sekarang, setelah kita memiliki gambar, kita akan kembali ke NetBeans. Kita akan membuat sebuah background dengan create tile layer. Saya berikan nama menjadi background. Saya akan memilih BG ini ya, 16x16. Saya klik OK dan kemudian di sini saya akan select all. Baru kemudian ini saya tambahkan ke sini. Nah, ini adalah background kita. Sampai di sini gampang ya, cara membuat background dari tile layer. Sekarang kita akan kembali ke game design. Saya klik game design. Kita akan membuat sebuah skin. Kita berikan nama, misalnya di sini adalah skin begini saja. Saya klik OK. Dan ini adalah skin kita, atau bisa dibilang merupakan panggungnya begitu ya. Saya akan klik kanan, kemudian add tile layer. Saya berikan background kita tadi. Nah, ini adalah background kita. Background kita kemudian akan kita posisikan di 0,0. Jadi di sini kita harus pintar-pintar memposisikan 0,0 kita. Kita lepaskan, kemudian kita akan lock. Background sudah kita lock. Ini adalah skin kita. Kita akan kembali ke game design. Kita sudah memiliki skin, background. Sekarang yang berikutnya adalah kita akan membuat sebuah sprite. Bisa dibilang sprite ini merupakan objek. Jadi seperti laba-laba kita tadi, itu merupakan sprite. Begitu juga dengan bola dan lingkaran-lingkaran yang ada di sana tadi ya. Kita klik create sprite. Nah, untuk membuat sebuah sprite, Anda bisa menggunakan default bawaan dari NetBeans tadi. Misalnya seperti ini, saya berikan nama misalnya contoh sprite seperti ini ya. Saya klik OK. Ini merupakan contoh sprite. Misalnya di sini saya memilih sprite orang ini. Anda tinggal mendrag seperti ini. Ini hanyalah merupakan sebuah contoh. Anda bisa mendrag seperti ini ya. Nah, bila di play nanti orangnya akan berjalan seperti ini. Inilah yang disebut dengan sebuah sprite. Tapi di sini kita menggunakan top view file PNG default bawaan dari NetBeans. Seperti ini contohnya. Tapi apakah kita akan menggunakan default bawaan dari NetBeans? Tidak, kita akan membuatnya sendiri ya, supaya kita lebih kreatif begitu. Sekarang saya akan kembali ke game design. Contoh sprite akan saya hapus, delete sprite, yes. Kemudian kita akan membuat sebuah sprite laba-laba. Saya akan ke source saya. Di source tadi NetBeans telah memberikan kita dua buah file gambar seperti ini. Anda bisa lihat gambar kita adalah ini. Nah, di sini saya akan mengambil laba-laba ini. Saya akan modifikasi supaya nanti bisa kita jadikan sebuah sprite. Oke, saya akan menggunakan Photoshop. Kembali di sini akan saya drag ke dalam Photoshop. Anda bisa lihat saya mendrag ke dalam Photoshop. Kemudian akan saya perlebar. Pastikan Anda men-setting supaya Photoshop Anda bisa zoom dengan menggunakan scroll seperti ini. Kemudian saya akan mencoba untuk menseleksi laba-laba kita. Saya akan seleksi seperti ini. Dari laba-laba, kemudian saya akan mengcopy dengan copy, dan bisa Anda lihat bahwa laba-laba kita ini secara default sesuai dengan ukuran dari NetBeans adalah 16x16 ya. Jadi di sini ada 4 laba-laba. 4 laba-laba berarti 16 dikali 4, atau bisa dibilang adalah 64
ya. Jadi nanti untuk width 64, begitu juga dengan height kita akan membuat 64 pixel. Jadi di sini file new, kita akan membuat di sini ada 64 pixel, 64 pixel. Baru kita klik OK, 64 pixel kita. Saya akan perlebar. Pastikan di sini ruler Anda aktif. Pastikan Anda rulernya aktif ya, view ruler, dan pastikan Anda men-setting rulernya ke dalam pixel. Karena di sini kita akan bermain-main dengan pixel. Dan pastikan bahwa snap Anda tidak aktif, karena kita nanti akan meresize gambar. Sehingga dengan tidak aktifnya snap akan membantu kita. Tetapi kalau snap aktif nanti akan merepotkan karena akan men-snap setiap aktivitas dalam meresize gambar kita. Di sini saya akan paste. Nah, ini merupakan gambar kita ya. Dari sini kita akan show transform karena kita akan memperbesar gambar kita. Perlu kita perhatikan bahwa ini 16 ya, harus 16. Ini ada 0 pixel, 5 pixel, 10, berarti 16 adalah di sini. Kita akan drag. Nah, inilah gunanya dengan menonaktifkan dari snap. Kemudian kita juga memperbesar ini. Betul ya, 16 di sini ya. Kemudian kita akan duplicate layer. Kita klik OK. Kita drag ke bawah sini. Harusnya di sini adalah 32. Anda bisa lihat, betul ya, sudah 32. Dan di sini laba-laba menghadap ke kanan. Kita akan bikin laba-laba untuk menghadap ke kiri. Kita klik transform flip horizontal, sudah menghadap ke kiri. Yang dari sini kita sudah membuat laba-laba ke kanan, laba-laba ke kiri. Untuk berikutnya, kita akan kembali ke sini. Saya akan mengcopy dari laba-laba ini ya. Saya akan mendrag seleksi saya ke sini. Saya akan mencoba untuk mengcopy ini. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Edit, paste. Kita akan dari 32 di sini, 32 sampai 48. Kan tinggal kita tambahkan saja 48. Baru di sini kita drag ke sini. Kemudian kita klik OK, begitu ya. Kemudian kita copy, duplicate layer, kita bawa ke bawah. Bila sudah sesuai, kita transform dengan free transform flip vertical. Oke, sekarang kita sudah memiliki laba-laba ya. Anda bisa lihat, ada yang menghadap ke kanan, ada yang menghadap ke kiri, ke bawah dan ke atas. Kita akan save wrap 6464. Kita langsung save, pastikan bahwa PNG ya, dan di sini saya berikan nama laba seperti ini. Oke, sekarang kita sudah memiliki laba-laba. Kita kembali ke NetBeans kita akan membuat create sprite. Saya akan berikan nama laba. Saya akan klik laba seperti ini. Di sini ada keterangan bahwa terjadi konflik. Saya akan mengganti menjadi laba-laba saja. Kemudian bila kita zoom terlihat pemotongannya sudah rapi ya. Kita klik OK, perhatikan 16 kali 16. Kita klik OK, dan ini adalah laba-laba kita. Yang pertama kita akan merename sequence kita, yaitu laba-laba right. Saya akan membuat laba-laba untuk right. Jadi di sini saya drag masing-masing ya. Saya ingin membuat laba-laba right. Karena cuma 4, jadi ini saya hapus, remove selected frame. Nah, seperti ini bisa Anda lihat. Karena cuma 4, jadi di sini saya ganti 250. Jadi setiap satu frame itu kan 1/4 detik. Anda bisa lihat animasi. Ini untuk laba-laba right. Kemudian berikutnya saya akan membuat create sequence lagi menjadi laba-laba live. Laba live kita adalah ini. Laba-laba live seperti ini. Ada 4 ya. Jadi di sini saya ganti 250. Anda bisa lihat ini laba-laba live kita nanti berjalan ke live begitu ya. Ada yang keliru ini. Ini harusnya dari sini saja ya. Dari sini begini harusnya ya. Nah, di sini saya ganti jadi seperti ini. Bisa dimengerti ya sampai sini ya. Kemudian berikutnya saya akan membuat create sequence lagi. Laba top untuk berjalan ke atas. Untuk berjalan ke atas adalah jadi seperti ini, akan saya drag ke sini. Saya akan ganti menjadi 250. Anda bisa lihat ini laba-laba kita berjalan ke atas. Berikutnya create sequence. Saya akan laba berjalan ke bawah dengan 4. Jadi di sini adalah ini saja. Bebas ya, Anda bisa lihat berjalan ke bawah. Saya ganti menjadi 250. Begitu juga dengan ini. Sekarang kita simpan dan kita sudah memiliki sebuah
sprite laba-laba. Kembali game design, kita sudah membuat sebuah sprite laba-laba. Sampai sini bisa dimengerti ya, kita membuat laba-laba, background, dan juga membuat skin. Untuk berikutnya, kita akan membuat sprite bola. Sekali lagi bahwa di sini secara default ukurannya adalah 16 kali 16. Kita akan membuat 8 buah bola. Jadi di sini adalah 16 kali 8, bisa dibilang adalah 128 untuk width, dan untuk height-nya adalah 16. Saya kembali ke Photoshop, saya akan new, kemudian di sini width-nya 128, untuk height-nya adalah 16, seperti ini. Saya klik OK. Ini adalah tempat kita nanti untuk membuat bola. Dan untuk bolanya sendiri, saya sudah memiliki sebuah file bola, yaitu ini file bola kita. Saya akan drag ke Photoshop. Dan di sini file bola kita adalah berwarna coklat. Saya ingin membuatnya menjadi berwarna kuning misalnya. Jadi di sini ada adjustment hue saturation. Saya akan pilih colorize. Saya akan pilih kuning di sini. Kemudian saturation-nya akan saya perlebar seperti ini. Saya klik OK. Kemudian di sini saya akan save for web PNG 24. Di sini saya ganti menjadi 16 pixel. Anda bisa lihat. Kemudian saya klik save. Dan di sini saya berikan misalnya adalah bola kuning. Kembali setelah kuning, saya akan membuat bolanya menjadi hijau. Hue saturation, colorize. Saya memilih warna hijau di sini. Saturation akan saya berikan desain. Kita klik OK, kemudian save for web. Saya akan 16 kali 16 PNG 24, save, dan saya berikan nama menjadi bola hijau. Setelah itu saya akan membuat bola merah dengan adjustment hue saturation. Saya akan mencari warna merah. Warna merah adalah ini, colorize. Warna merah kita, kemudian seperti ini. Saya klik OK, baru kemudian saya save for web, dan kemudian saya akan memilih PNG 24 dengan ukuran 16 pixel seperti ini. Bola merah, saya save, saya berikan nama bola merah seperti ini, enter. Begitu seterusnya hingga nanti Anda membuat banyak bola, baik kuning, ungu, hijau, orange, dan lain-lain. Kemudian kita akan membuat kumpulan bola seperti ini. Jadi di sini kita sudah membuat bola merah, saya akan close. Kembali ke sini, Anda tinggal mendrag and drop saja bola-bola yang telah Anda buat tadi. Misalnya yang pertama adalah bola merah, Anda tinggal mendrag and drop di sini. Kita klik OK, kemudian kita taruh di sini. Ini udah 16 pixel ya. Begitu juga dengan bola kuning, Anda tinggal drag and drop. Kita taruh di sini, kemudian tinggal menyatukan. Ini sudah 16 pixel. Begitu juga dengan bola hijau, kita drag and drop seperti ini. Dan warnanya ini pun juga tergantung Anda ingin warna yang mana. Dan nanti setelah jadi adalah seperti ini. Nah, ini adalah bola kita. Saya di sini memulai dari bola biru ya. Perhatikan background akan saya invisible. Sekarang adalah menjadi seperti ini. Kemudian saya klik save for web, dan kemudian PNG, betul. Saya klik save, dan di sini kita akan membuat kumpulan bola. Saya klik save, akhirnya kita sudah memiliki kumpulan bola. Ya, bisa Anda lihat di sini. Kumpulan bola kita dimulai dari bola biru. Nah, kemudian di sini kembalikan admins. Kita akan membuat create new sprite, dan kita akan berikan nama bola. Kita akan memilih kumpulan bola. Anda bisa lihat ya, 16 kali 16 sudah terpotong dengan begitu rapi. Saya klik OK, begitu. Nah, ini adalah bola kita. Bola di sini akan saya rename menjadi bola saja. Saya klik OK, kemudian biru, coklat, hijau, hitam, kuning, merah juga sekalian, orange, dan juga ada ungu. Ini adalah bola-bola kita. Kita sudah memiliki banyak bola seperti ini ya. Dan setelah itu saya akan kembali ke game design. Di sini saya sudah memiliki sprite bola dan sprite laba-laba. Dan kita akan membuat sprite berikutnya, yaitu sprite lingkaran. Caranya sama seperti kita membuat sprite bola. Jadi di sini saya akan membuat new file 128 kali 16. Saya klik OK. Saya akan perbesar, dan kemudian Anda harus membuat sebuah lingkaran, kemudian mengkopinya dan memberikan warna yang berbeda. Sehingga nanti setelah Anda jadi, akan jadi seperti ini. Nah, ini merupakan kumpulan lingkaran kita. Sama ya, dimulai dari biru, coklat, hijau, hitam,
sama seperti ini tadi, biru, coklat, hijau, hitam. Dengan sama warna ini nanti kita bisa mengkondisikan. Perhatikan background, saya akan invisible. Jadi seperti ini ya. Kemudian saya file, save web, dan saya akan memilih PNG 24, save. Saya berikan kumpulan lingkaran seperti ini. Sekarang kita sudah memiliki kumpulan lingkaran dan kumpulan bola. Urutan warna adalah sama. Kembali ke NetBeans, kita di sini akan membuat create sprite. Saya berikan di sini ada lingkaran. Saya memilih kumpulan lingkaran, kemudian saya klik OK. Dari sini saya akan rename terlebih dahulu. Saya akan buat lingkaran sebagai namanya. Lingkaran-lingkaran saja ya. Saya klik OK. Baru kemudian di sini saya urutkan sesuai dengan urutan masing-masing. Anda bisa lihat saya mendrag and drop setiap lingkaran ke dalam desain kita. Nah, sekarang sudah jadi ya, lingkaran-lingkaran. Saya klik save, kemudian kita kembali ke game design. Sekarang kita sudah memiliki 3 buah sprite. Ada bola, laba-laba, lingkaran. Kemudian 1 buah tiled layer, background, dan 1 buah skin. Nah, sekarang kita akan ke skin. Di dalam skin, nah ini adalah skin kita ya. Di dalam skin, saya akan menambahkan add sprite. Saya tambahkan sprite laba-laba di skin. Nah, ini adalah sprite laba-laba. Supaya nanti secara default, laba-laba akan muncul di sini. Oke? Tutorial kita sudah panjang sekali ya. Yang jelas, kita sudah menggunakan game builder untuk membuat sebuah game. Untuk tutorial berikutnya, kita akan mengetikkan kode supaya nanti game kita ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang telah kita demokan di awal tutorial ini. Sampai jumpa kembali pada tutorial berikutnya.